Kelahiran Pedang Iblis bab 1521 serangan. Arti sebenarnya dari Nuh dapat memaksa pusat kekuasaannya untuk berkembang. Hal ini dapat mengumpulkan potensi untuk memicu transformasi. Ia bahkan dapat mengembangkan materi yang terkena pengaruhnya. Namun, Noah tidak pernah menggunakan seluruh ambisinya dalam serangannya. Tebasan dan mantranya membawa banyak fitur dalam keberadaannya, tapi tidak menggabungkannya menjadi susunan yang harmonis. Saya perlu menggunakan ambisi saya untuk menyerang, Noah menyimpulkan saat api keluar dari mulutnya untuk menyembuhkan tubuhnya. Mendengkur dan malam bertarung melawan buaya. Ular yang mendekati keabadian dapat membuatnya sibuk bahkan jika retakan terbuka pada sosok halusnya, dan pterodaktil hampir tidak dapat disentuh. Binatang ajaib peringkat 8 berjuang untuk menghindari serangan mereka dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang lawan sebelumnya. Nuh tetap berada di langit. Pikirannya melambat setelah api memperbaiki kondisinya, tapi dia tidak membutuhkan seluruh potensi pikirannya lagi. Dia harus menciptakan sesuatu yang dimaksudkan untuk dihancurkan. Teknik deduksi iblis adalah alat yang ideal untuk tugas itu. Aku sudah menggabungkan kehancuran dan ciptaanku dalam satu serangan, pikir Noah sambil melihat pedangnya, tapi itu tidak pernah menjadi ekspresi murni dari ambisiku. Itu tidak lebih dari fitur yang didorong oleh hukum saya. Pikiran haus darah memenuhi pikirannya saat lingkaran cahaya merah yang dipancarkan oleh teknik deduksi iblis menerangi lautan mentalnya. Yang gelap, jawaban atas masalahnya sudah ada. Nuh tidak menyadarinya sampai sekarang. Aku tidak bisa menemukannya lebih cepat, Noah menyimpulkan dalam benaknya. Saya harus merasakan kekalahan yang tak terhitung jumlahnya dan mengasah seni saya hingga batasnya untuk mendapatkan solusi ini. Novelwell.com. Bentuk drakoniknya lenyap. Lapisan materi gelap menciptakan baju besi jahat untuk melindungi kulitnya dari sifat korosif bentuk iblis. Noah memejamkan mata saat kesadarannya meluas dan fokus pada buaya. Dia harus menembus tengkoraknya, tapi serangannya tidak memiliki kekuatan. Jadi, dia memutuskan untuk memusatkan kekuatan ambisinya pada tebasan berikutnya. Tingkat kultivasinya turun saat ambisinya menarik diri dari pusat kekuasaannya dan berkumpul di pedangnya. Kekuatan mereka tetap sama, namun area di sekitar mereka menjadi gelap. Energi aneh menyelimuti senjata Nuh. Itu halus dan tidak memancarkan pengaruhnya di area tersebut. Namun, baik Fergie, si bodoh, dan buaya yang lebih lemah berhenti berjuang untuk berbalik ke arahnya. Ada sesuatu yang menarik keberadaan itu. Naluri mereka mengatakan bahwa Nuh memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan sebagian dari mereka ingin mandi aura itu. Akhirnya aku menemukan jawabannya, pikir Noah sambil membuka kembali matanya. Saya sudah salah sejak awal. Tidak ada kehancuran atau penciptaan. Yang ada hanyalah kekuatan dan kemampuan untuk mengumpulkannya lebih banyak. Noah mulai berjalan menuju buaya peringkat 8. Kakinya mendarat di titik gelap di udara saat dia mendekati lawannya. Binatang itu mengerti bahwa ada sesuatu yang berubah pada lawannya, tapi dia tidak berani menolak tantangan frontal itu. Bahkan mendengkur dan malam pun mundur saat mereka merasakan niat Nuh. Saya tidak butuh kerumitan, pikir Noah. Saya tidak perlu mengumpulkan banyak teknik untuk mengisi kesenjangan dengan peringkat yang lebih tinggi. Ambisi saya sudah mempunyai kekuatan untuk melakukan itu. Saya hanya perlu menemukan kemampuan ini di dalam diri saya. Buaya itu melompat begitu Nuh memasuki jangkauannya. Ia melakukan lompatan jauh dan membuka mulut besarnya untuk menggigit lawannya. Namun, Nuh menghilang sebelum giginya menusuk kulitnya. Noah muncul kembali di tanah di belakang makhluk itu. Buaya itu sudah melihat teleportasinya, jadi kejadian itu tidak mengejutkannya. Begitu binatang itu menyentuh medan, ia berbalik untuk melompat ke arahnya lagi. Buaya itu menghentikan serangannya di tengah jalan. Makhluk itu tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagian bawah mulutnya sudah tidak menempel pada tubuhnya lagi. Binatang itu telah meninggalkannya di tempat pendaratannya. Gelombang kejutan memenuhi buaya itu. Serangan Noah tidak memancarkan aura yang mengancam, namun berhasil memotong sebagian tubuhnya. Tingkat kultivasinya juga turun, jadi dia tidak mengandalkan dorongan apapun untuk mencapainya. Binatang peringkat 8 tidak akan meminta penjelasan dari Nuh. Ia segera menyerbu ke arahnya lagi, memberikan perhatian ekstra pada pedangnya. Buaya tidak percaya bahwa keberadaan peringkat 7 dapat melukainya lagi jika berhati-hati. Nuh dengan santai mengayunkan pedangnya, tetapi buaya berhasil mengelak. Ia merunduk di bawah tebasan horizontal itu dan memutar mulutnya untuk mengarahkan giginya ke pinggangnya. Serangan ini menimpamu, kata Noah. Atau lebih tepatnya, tidak, tapi ambisiku bisa mengubah sebuah kegagalan menjadi sukses besar. Saat perkataannya sampai ke mulut buaya, bagian atas mulut makhluk itu terjatuh. Binatang itu akhirnya memukul pinggang Nuh dengan kepalanya yang cacat, dan serangan itu berhasil membuat dia terlempar. Darah menumpuk di mulut Noah, tapi dia bahkan tidak mau meludahkannya. Dia berada dalam pola pikir yang aneh, dan dia tidak berani mengganggunya untuk memikirkan kondisinya. Jawabannya selalu sangat sederhana, desah Noah dalam benaknya sementara buaya melancarkan serangan gila ke arahnya.
Makhluk peringkat 8 itu sangat marah, dan naluri bertahan hidupnya juga muncul. Ia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Ia hanya ingin membunuh lawannya. Nuh mengangkat pedangnya ke atas kepalanya. Tubuhnya berantakan karena kelemahan pedang terkutuk itu, tapi dia membiarkannya hancur. Dia harus menyelesaikan satu serangan terakhir sebelum fokus pada kondisinya. Buaya itu melompat begitu memasuki jangkauan Nuh. Ia menundukkan kepalanya untuk menanduk dada Noah, tapi serangannya kehilangan kekuatan di udara. Makhluk itu menunjukkan ekspresi terkejut. Sekali lagi, ia mendapati dirinya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, luka kecil tiba-tiba muncul di mulutnya yang cacat. Potongannya melebar dan membesar hingga melintasi seluruh kepalanya. Fenomena itu tidak hanya terjadi pada kulitnya yang bersisik. Tengkorak dan otaknya juga mengalami kerusakan yang sama. Buaya itu menemukan kepalanya terpenggal menjadi dua bagian sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya meluncur di tanah dan mencapai kaki Nuh. Nuh tidak menyerang. Dia membatasi dirinya untuk memusatkan perhatiannya pada lawannya. Gelombang mentalnya meresap ke dalam tubuhnya dan mengamati ketahanannya perlahan-lahan menyerah pada luka-lukanya. Binatang itu meronta. Ia terus merangkak mendekati kaki Nuh bahkan setelah ia membagi otaknya menjadi dua bagian. Ketahanannya sangat mencengangkan, namun perlahan-lahan lenyap, meninggalkan buaya itu hidup hanya untuk beberapa saat saja. Saat penglihatannya menjadi gelap, buaya itu mengangkat matanya untuk menatap ke arah Nuh. Ia ingin menyerah, tapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun dalam kondisi seperti itu. Buaya itu mati di depan perhatian semua orang dalam kelompok Nuh. Rekan mereka yang mengancam akhirnya berhasil. Dia telah membunuh makhluk peringkat 8 dengan tangannya sendiri. Sudah waktunya, kata pedang terkutuk itu sebelum menciptakan kekuatan tarikan yang menyerap haus darah yang berkumpul di dinding mental Nuh. Tunggu, tiba-tiba Noah berteriak sambil melihat pedang yang dipegang di tangan kanannya. Tidakkah kamu memberitahuku bahwa binatang ajaib membuatmu berkembang secara perlahan? Ya, jawab pedang terkutuk itu, tetapi pencapaianmu hanyalah pemicu kemajuanku saat ini. Rasa haus darah yang telah kamu kumpulkan selama berabad-abad sudah lebih dari cukup bagiku. Kelahiran pedang iblis bab 1522 bawahan. Nuh merasa pusing saat haus darah yang terakumulasi selama berabad-abad yang lalu mengalir di dalam pedang terkutuk itu. Masa energi yang padat itu menyatu dengan senjata dan mengubah strukturnya. Pedang terkutuk itu terentang, dan garis-garis merah muncul di ujungnya yang tajam. Simbol merah aneh juga terbentuk di dasar bilahnya. Ketika Nuh memeriksanya, dia merasakan kemiripan yang samar-samar dengan kepala iblis dari sekte pengejar iblis. Kenapa ini muncul? Ucap Noah sebelum rasa lemah memenuhi tubuhnya dan menyela pertanyaannya. Nuh berlutut. Tubuhnya masih hancur, dan rasa lemah itu hampir membuatnya pingsan. Tetap saja, dia dengan cepat meludahkan api untuk memperbaiki sebagian kondisinya. Aku selaras denganmu, jawab pedang terkutuk itu. Tanda ini hanya menunjukkan pengaruhmu. Mayat buaya peringkat 8 memasuki ruang terpisahnya, dan pedang iblis lepas dari genggamannya saat Nuh meletakkan kedua tangannya di medan untuk menopang dirinya sendiri. Nuh sudah merasakan kelemahan serupa. Perasaan itu cocok dengan kelemahan ambisinya. Dia membayar harga untuk kecakapan pertempuran yang ditunjukkan sebelumnya. Gumpalan darah keluar dari mulut Noah. Dia terbatuk-batuk dan meludah selama acara itu. Tubuhnya menolak cairan yang memungkinkannya berfungsi. Lubang hitam melakukan yang terbaik untuk menjaga Nuh tetap utuh, tetapi ada batasnya dalam situasi seperti itu. Noah telah bertindak berlebihan selama pertarungan, dan evolusi pedang terkutuk tidak membantu kondisinya. Fergie dengan cepat terbang ke arah Nuh, tetapi Nuh memperluas dunia gelap dan menjaga bawahannya di luar jangkauan tekniknya. Noah dapat merasakan pusat kekuasaannya menjadi tidak stabil, jadi dia tidak ingin ada orang di dekatnya sampai kondisinya stabil. Malam melintasi dunia gelap dan merebut dua potong mulut buaya dari tanah. Setelah pterodaktil kembali ke dekat Nuh, dunia gelap mulai menghancurkan bahan-bahan tersebut untuk menyerap nutrisinya. Gelombang energi akhirnya mengalir melalui jaringan Nuh dan mulai melawan kelemahan tersebut. Stres yang terakumulasi oleh pusat kekuatannya juga tersebar sebagai nutrisi terbaik yang memungkinkan tingkat budidayanya untuk diambil dari jaringannya. Nuh perlahan pulih, dan pedang terkutuk itu menyelesaikan evolusinya selama proses tersebut. Gelombang haus darah mengalir dalam pikirannya pada saat itu dan membuatnya kehilangan kekuatan dalam pelukannya. Kepalanya terbanting ke tanah saat pikiran haus darah memenuhi pikirannya dan mengubah pola pikirnya yang biasa. Nuh mengabaikan kondisinya untuk memusatkan perhatian penuh pada lingkungan mentalnya. Dia harus menekan emosi itu sebelum nalurinya memaksanya untuk terjun ke pertempuran lain. Prosesnya murni penyiksaan. Kelemahan dari ambisi Nuh dan haus darah bekerja sama untuk menghancurkannya, namun dia melakukan segala daya untuk menyeimbangkan dampaknya. Akhirnya, Nuh menekan rasa haus darahnya dan menstabilkan kondisinya. Dia masih merasa lemah, tapi itu normal jika dia mempertimbangkan apa yang telah dia lakukan. Mungkin menyebarkan wujud naga itu bukanlah ide yang bagus,
Pikir Noah saat seringai bahagia muncul di wajahnya. Nuh dapat segera memahami mengapa kelemahan ambisinya begitu besar. Pemberdayaan pusat kekuasaan sebelumnya tidak menjadi masalah karena baru berlangsung kurang dari 10 menit. Alasan dibalik kelemahan itu berasal dari yayasannya. Ketika Nuh membunuh buaya tersebut, dia memfokuskan ambisinya pada serangannya, membuat mereka mampu melukai makhluk peringkat 8. Namun, tingkat kultivasi Nuh masih jauh dari puncak peringkat ke-7 saat itu. Dia bahkan tidak mengandalkan teknik atau transformasi khusus, sehingga ambisinya harus bekerja ekstra keras untuk mengisi kesenjangan dari peringkat ke-8. Semakin besar ambisi yang digunakan Nuh, semakin besar pula kerugiannya. Kepadatan makna sebenarnya juga mempengaruhi mereka, menyebabkan kelemahan yang parah. Nuh hampir tidak dapat menemukan kekuatan untuk berdiri. Dia hanya ingin tidur dan istirahat setelah pertarungan yang sukses itu. Masih ada yang harus kulakukan, pikir Noah, dan mendengkur dengan cepat muncul di bawahnya. Dunia gelap bubar sementara Nuh menyimpan sisa mulut buaya dan pedang terkutuk itu. Sosoknya diletakkan di atas kepala mendengkur, dan keduanya naik ke langit mendekati rekan mereka. Kawanan buaya mulai bubar setelah bawahannya merasakan kematian pemimpin mereka. Mereka tidak punya alasan untuk bertarung melawan kelompok yang menampilkan binatang ajaib peringkat 8. Nuh mengeluarkan suara gemuruh begitu dia mencapai medan perang lainnya. Si bodoh melontarkan pandangan terkejut ke arahnya, tapi mereka tidak berani menentang keputusannya. Sebagian besar buaya yang lebih lemah mengabaikan panggilan Nuh dan pergi, tetapi beberapa buaya menghentikan pelarian mereka dan berbalik ke arahnya. Naluri mereka juga menyuruhnya untuk bersujud di hadapan keberadaan yang hampir runtuh itu. Nuh meraung lagi, dan buaya-buaya itu mendekat. Orang bodoh tidak menyerang mereka karena mereka telah memahami maksud Nuh, dan Fergie juga tetap diam membiarkan pemimpinnya bekerja dengan bebas. Kamu ikuti aku mulai sekarang, kata Noah setelah semua buaya yang mendengarkan aumannya berkumpul di sekelilingnya. Binatang buas itu tidak lebih dari makhluk peringkat 7. Hanya sedikit dari mereka yang berada di tingkat atas, dan keseluruhan kekuatan mereka relatif buruk. Tetap saja, Nuh menginginkannya untuk tujuan yang tidak hanya melibatkan pertempuran. Kupikir kamu akan mengincar langsung binatang ajaib peringkat 8, bisik Fergie setelah mendekati Noah. Ambisiku berkembang lagi, jawab Noah. Saya tidak tahu bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitar saya, tapi makhluk ini dapat membantu saya memahaminya. Apakah mereka kelinci percobaan yang bisa dibawa-bawa? Fergie bertanya. Batuk tidak juga, jawab Noah sebelum berdeham. Mereka adalah umpan meriam portabel yang dapat saya pelajari dari waktu ke waktu untuk memahami betapa kuatnya pengaruh saya. Keputusan Noah diambil setelah dia mampu membunuh makhluk peringkat 8 sendirian. Daripada membiarkan binatang ajaib itu bebas, dia lebih memilih untuk menyimpannya di dalam kawanannya untuk meningkatkan kekuatan organisasinya secara keseluruhan. Beberapa di antaranya bahkan mungkin mencapai peringkat ke-8, tambah Noah. Saya ingin tahu apakah mereka dapat mengembangkan kemampuan baru selama mereka tetap bersama saya. Orang bodoh merasa sedikit kecewa karena sebagian dari target mereka tidak ada lagi, tapi mereka segera menyelam ke tanah untuk memeriksa seluruh area. Mereka mulai memakan segala bentuk tumbuhan, mengabaikan bahwa teman baru mereka mungkin juga membutuhkan nutrisi. Saya akan menggali gua sedikit lebih jauh, kata Noah sebelum mendengkur mulai bergerak menuju wilayah lain. Sudah waktunya untuk mulai bekerja mencapai tujuan kita. Saya perlu membangun pasukan, dan ini adalah langkah pertama. Nuh tidak menganggap kebodohan sebagai bagian dari kelompoknya, setidaknya belum. Pemimpin mereka masih lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa melihat mereka sebagai rekan. Buaya itu berbeda. Mereka hanya menjawab Nuh. Dia adalah pemimpin mereka, dan mereka hanyalah bawahan. Peran itu membuat mereka langsung melihat Fergie sebagai atasannya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menjadi tunggangannya, namun sang ahli menolak binatang tersebut. Lebih baik jika mereka fokus melindungi Nuh untuk saat ini. Kelahiran Pedang Iblis bab 1523 tentara. Buaya, malam, mendengkur, dan Pedang Iblis melindungi Nuh sementara dia fokus untuk menghilangkan kelemahan ambisinya. Prosesnya memakan waktu beberapa tahun, namun teman-temannya tidak keberatan menunggu dia pulih. Pengasingannya membawa pada wahyu penting. Noah perlahan-lahan memahami kekuatan barunya dengan lebih baik dan juga merancang metode untuk menghindari kelemahan yang mengganggu tersebut. Caranya adalah mencapai tingkat kekuatan yang mendekati tujuannya. Nuh harus menghindari penggunaan ambisinya tanpa menggunakan teknik lain karena hal itu akan memaksa hukumnya untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Tentu saja, Noah harus menyesuaikan kekuatan baru itu dengan gaya bertarungnya dan terbiasa dengan efisiensi sebenarnya. Namun, wilayah binatang ajaib masih menyembunyikan banyak tantangan, jadi dia tidak mengkhawatirkan bagian itu. Situasinya berbeda jika menyangkut pedang terkutuk. Senjata itu telah berevolusi menjadi item bertulis peringkat 8 di tingkat bawah. Ia akhirnya mampu melewati batas peringkat ke-7, tapi itu hanya menimbulkan masalah untuk saat ini.
Noah tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menggunakan pedang terkutuk itu. Kelemahan dari senjata tersebut akan jauh lebih besar karena sekarang bisa melancarkan serangan dengan kekuatan di peringkat ke-8. Tubuhnya sudah berisiko hancur sebelumnya. Ia pasti tidak akan mampu menahan luka yang disebabkan oleh senjata itu sekarang. Noah tidak terlalu mengkhawatirkan masalah itu untuk saat ini. Jelas bahwa fondasinya masih membutuhkan banyak pekerjaan, dan dia tidak keberatan menghindari mengandalkan pedang terkutuk untuk fokus pada aspek lain dari kekuatannya. Nichenovel.com secara teori, potensi kemampuan barunya tidak terbatas. Noah juga ingin belajar bagaimana mempertahankan pemberdayaan pusat kekuasaannya dan meningkatkan serangannya. Setelah Nuh pulih dan meninggalkan guanya, kelompoknya kembali menjelajahi wilayah binatang ajaib. Orang bodoh tidak tahu banyak tentang area itu. Mereka telah melintasi wilayah yang dijelajahi selama pelarian mereka. Sebaliknya, makhluk baru yang disampaikan Nuh mengungkapkan nilainya di bidang itu. Dengan ilmu yang dibawa buaya, penjelajahan menjadi lebih lancar. Nuh dan yang lainnya dapat mempelajari sifat lawan mereka sebelum menyerang wilayah tertentu. Strateginya juga menjadi lebih efektif. Nuh sekarang bisa membunuh binatang ajaib peringkat 8, jadi pendekatannya menjadi lebih sembrono. Dia tidak bisa menggunakan pedang terkutuk itu, tapi masih banyak yang harus dia uji. Sebagian besar pertarungan awal berakhir dengan kekalahan karena fokusnya pada teknik dibandingkan kemenangan sebenarnya. Kemenangan mulai terlihat setelah Noah memperoleh cukup pengalaman dengan teknik barunya. Setiap pertarungan dengan binatang ajaib peringkat 8 selalu berujung pada pertarungan yang keras, tapi dia tidak keberatan menderita luka parah selama dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebodohan peringkat 8 masih harus membantu Nuh dari waktu ke waktu. Serangan Nuh jarang berhasil menimbulkan luka mematikan dalam beberapa serangan tanpa pedang terkutuk, yang menyebabkan pertempuran panjang yang tidak menguntungkannya. Namun, seiring dengan meningkatnya keahliannya, Nuh semakin tidak membutuhkan babi peringkat 8. Yang pada akhirnya mengarah pada titik di mana ia dapat merasa percaya diri dalam menghadapi sebagian besar makhluk peringkat 8. Spesies dan kemampuan bawaan dari binatang ajaib itu memengaruhi kepercayaan diri itu. Makhluk peringkat 8 dapat memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, dan Nuh masih berada di tingkat terbawah dalam kecakapan bertarung itu. Pasukan Nuh bertambah besar seiring kelompok tersebut melanjutkan penaklukan mereka. Mereka pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk mengalahkan kelompok dan merebut sumber daya. Wajar baginya untuk mengirimkan beberapa makhluk untuk ditambahkan ke organisasinya. Gunung ini aneh, pikir Noah sambil memandangi gunung hitam tinggi di kejauhan. Jarang melihat sesuatu yang tidak bisa disinai oleh langit. Kelompok itu berpenampilan seperti peleton yang layak saat mereka mempelajari lingkungan dari dataran yang telah diubah oleh orang bodoh menjadi tanah semak biru. Nuh telah mengirimkan serigala, beruang, elang, dan gajah selama perjalanan. Pasukannya tidak lazim di dunia binatang ajaib, tapi itu tidak menjadi masalah setelah pertempuran dimulai. Pengaruhnya terhadap makhluk-makhluk itu telah membuahkan hasil yang luar biasa. Binatang ajaib itu secara alami akan berusaha untuk menjadi lebih baik setelah mandi dalam ambisinya selama bertahun-tahun. Pikiran mereka semakin luas, dan mutasi alami juga muncul dari waktu ke waktu. Tak satu pun dari makhluk itu yang mencapai peringkat ke-8. Namun, banyak dari mereka yang berhasil naik ke tingkat atas pada tahun-tahun tersebut. Pertarungan terus-menerus juga telah melenyapkan spesimen yang tidak dapat mengimbangi kecepatan Nuh. Pasukannya telah menjadi kekuatan yang menakutkan, meskipun jumlahnya kurang dari 300 spesimen. Dan kita pasti sedang menjajakinya, kan? Fergie berkata dengan nada sarkastik seperti biasanya. Bagaimana kita bisa takut pada apa yang tersembunyi di sana? Kata kebodohan peringkat 8 sebelum mendengus dan mengangkat kepalanya ke langit. Fenomena ini pasti ada hubungannya dengan unsur kegelapan, jawab Noah. Saya tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, gajah telah memastikan bahwa gunung tersebut tidak berisi pemimpin di tingkat menengah ke atas. Saya lebih lemah dari Anda, kata Fergie, tetapi saya berjuang untuk mengimbangi pertumbuhan Anda. Saya beruntung pusat kekuatan Anda memiliki persyaratan yang tidak masuk akal, atau Anda akan mencapai peringkat ke-8 sebelum terobosan saya. Sebaiknya kamu mulai bekerja lebih keras, kata Noah dengan nada licik. Aku tidak keberatan menempatkanmu bersama buaya jika ternyata kamu mengecewakan. Dan di sini kupikir kamu menginginkan kesetiaanku, jawab Fergie sambil menggelengkan kepalanya. Secara serius, terobosan saya sudah dekat. Apakah menurut Anda langit dan bumi akan bereaksi terhadap peristiwa tersebut? Noah menoleh ke arah Fergie dan memeriksa pusat kekuasaannya. Pakar itu telah mengatakan yang sebenarnya. Gantiannya hanya tinggal beberapa dekade lagi dari panggung padat. Sebaliknya, tubuhnya masih membutuhkan beberapa abad untuk mencapai tingkat atas. Seharusnya tidak, jawab Noah. Tetapi kamu tidak pernah tahu dengan langit dan bumi. Mereka bahkan mungkin akan menyerangmu untuk mendapatkanku. Lebih baik jika kamu memperingatkanku sebelum terobosan kalau terjadi kesalahan. Biarkan aku mencobanya meskipun ada yang tidak beres, kata Fergie sambil menurunkan nada sarkastiknya.
Sang ahli suka bercanda, tetapi keinginannya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi adalah murni. Dia juga ingin membuat Crystal City dan organisasi rahasia membayar penderitaannya selama di penjara. Fergie tidak pernah mundur dari pertarungan karena alasan tersebut. Dia meniru pelatihan Nuh dan menyesuaikannya dengan keberadaannya untuk menciptakan sesuatu yang hanya berhasil untuknya. Noah tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada bawahannya. Bolehkah kita? Babi peringkat 8 bertanya. Air liur sudah mulai keluar dari mulutnya karena ketidaksabarannya. Noah dan yang lainnya bergerak menuju gunung dan segera memahami alasan di balik kegelapannya. Tanaman ajaib yang memenuhi area tersebut memiliki daun hitam besar yang memancarkan cahaya putih dari langit. Beberapa dari tanaman itu berakhir di ruang terpisah Nuh. Ciri bawaan mereka menarik, jadi dia tidak ragu untuk menambahkannya ke tumpukan material dan mayatnya. Begitu rombongan mencapai puncak, mereka menemukan bekas pertempuran di medan berbatu. Hanya Nuh yang bisa mendapatkan gambaran samar-samar tentang jenis binatang ajaib di balik jejak itu, dan matanya berbinar saat menyadari hal itu. Naga, kata Noah sebelum melirik ke arah kebodohan peringkat 8. Binatang itu bertingkah aneh, ia tidak langsung bersiap untuk pertempuran. Sepertinya ada sesuatu dalam pikirannya. Makanan memanggilku, kata pemimpin babi itu sebelum menembak ke arah sudut puncak gunung. Noah dan Fergie bertukar pandang sebelum terbang mengejar makhluk itu. Binatang ajaib lainnya juga mengikuti mereka, tetapi mereka tetap tertinggal. Ketika Noah dan Fergie mencapai babi peringkat 8, mereka menemukannya sedang menatap pintu masuk sempit dari sebuah rongga yang menggali jauh ke dalam gunung. Struktur itu tidak memiliki sesuatu yang aneh, kecuali batu jiwa yang menjadi tepi pintu masuknya. Kelahiran pedang iblis bab 1524 milikku. Pemandangan batu jiwa memberitahu Nuh dan yang lainnya bahwa rongga itu bukanlah struktur yang sederhana. Bahan-bahan itu hanya ada di wilayah manusia dan di dalam tambang yang tersebar di seluruh negeri abadi. Saya tidak melihat tanda-tanda pertempuran, pikir Noah sambil memeriksa area tersebut. Sangat jarang menemukan ranjau batu jiwa di tempat yang tidak menampilkan pertempuran, tapi itu mungkin saja terjadi. Konsentrasi energi yang tinggi atau serangkaian sumber daya yang berharga dapat menyuburkan tanah dengan cukup untuk melahirkan bahan-bahan tersebut. Kita perlu menjelajahi bagian dalam rongga itu, kata Noah, menyela keheningan yang terjadi di antara ketiganya. Binatang ajaib lain dalam kelompoknya segera mencapai daerah itu. Si bodoh dan makhluk lainnya membungkuk di belakang Noah, Fergie, dan pemimpin peringkat 8 untuk menunggu instruksi mereka. Tidak bisakah kita mulai memakannya? Orang bodoh peringkat 8 bertanya, tapi Nuh menggelengkan kepalanya. Ini sarang, kata Noah. Saya sarankan kita memasukinya hanya setelah mengalahkan kelompok yang menempati gunung ini. Bagaimana kalau mereka bersembunyi di dalam rongga? Fergie bertanya. Nuh melangkah maju. Kesadarannya meluas, dan gelombang mentalnya meresap ke dalam rongga, mencari jejak kehidupan. Indranya tidak berhasil menemukan apapun, tetapi hasil itu tidak menghilangkan kekhawatiran Nuh. Ini akan memancing keluar makhluk apapun yang bersembunyi di dalam gunung, pikir Noah sebelum membuka telapak tangannya di atas rongga. Materi gelap menutupi tangannya, dan serangkaian bola berduri jatuh ke dalam rongga. Nuh menggunakan ketidakstabilan yang diciptakan selama perjalanannya. Simpanan senjata sekali pakainya di tingkat atas telah mencapai jumlah yang luar biasa setelah mengumpulkan material selama berabad-abad. Jangan hancurkan makanannya, teriak kebodohan peringkat 8, tapi Nuh mengabaikannya. Beberapa batu jiwa akan hancur dalam prosesnya, namun hukum mentahnya akan mengalir di dunia luar. Kebodohan dan binatang ajaib lainnya dapat dengan mudah menyerapnya. Bahkan Fergie pun berpeluang memanfaatkan energi berharga itu. Ratusan ketidakstabilan memenuhi rongga dan meruntuhkan dindingnya. Nuh memperhatikan setiap suara yang sampai ke telinganya, dan pikirannya perlahan mengetahui bahwa bangunan itu tidak hanya berisi batu. Nuh hampir yakin ada sesuatu yang bersembunyi di dalam gunung, jadi dia tidak ragu-ragu untuk melemparkan lebih banyak ketidakstabilan. Dia berhenti hanya ketika suara-suara yang tidak jelas sumbernya tidak bergema lagi. Kamu mungkin ingin mundur, kata Noah ketika dia bergabung kembali dengan teman-temannya. Bagi mereka yang bisa terbang, saya sarankan Anda bersiap menghadapi gelombang energi yang datang. Si bodoh, Fergie, dan elang di pasukan melesat ke langit dan melayang di atas gunung. Nuh bergabung dengan mereka setelah memberikan serangkaian perintah kepada makhluk di tanah, dan dia menjentikkan jarinya setelah menyelesaikan persiapannya. Serangkaian ledakan segera terdengar dari dalam gunung. Gelombang paku, asap, dan puing-puing yang mengepul keluar dari rongga dan memenuhi langit. Gelombang energi yang padat mengikuti peristiwa itu. Hukum mentah yang terkandung dalam batu jiwa yang dihancurkan oleh ketidakstabilan melonjak ke atas dan memenuhi area tempat Nuh dan yang lainnya mengambang. Binatang ajaib menyerap energi itu, dan Nuh melakukan hal yang sama. Hanya Fergie yang harus menggunakan beberapa teknik untuk memanfaatkan dan menyimpan hukum mentah tersebut. Dantian Noah mulai membesar. Hukum mentah meniru kegelapannya dan mengisi organnya,
meningkatkan tingkat kultivasinya jauh lebih cepat daripada sesi pelatihan manapun. Nuh tidak menggunakan batu jiwa untuk waktu yang lama, jadi dia mengabaikan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaannya. Keberadaannya sudah ingin ditingkatkan. Undang-undang mentah itu hanya memberinya kesempatan untuk melakukannya lebih cepat. Namun, gelombang energi besar itu lenyap dalam hitungan detik. Binatang ajaib dan Fergie membuka kembali mata mereka dengan ekspresi kecewa. Mereka berharap lebih banyak lagi setelah ledakan tersebut. Hanya Nuh yang merasa ada yang tidak beres. Dia tahu betapa kuatnya instabilitasnya, dan dia bahkan telah menggunakan ratusan instabilitasnya. Secara teori, gunung tersebut tidak dapat menahan kekuatan mereka. Namun, gunung itu telah berhenti bergetar dengan cepat, dan energi yang mencapai langit tidak sesuai dengan harapannya. Perlahan-lahan Noah menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang menghalangi serangannya. Bisakah kita masuk sekarang? Orang bodoh peringkat 8 bertanya, tetapi gunung itu tiba-tiba mulai bergetar dan menarik perhatiannya. Ekspresi Nuh menjadi dingin, dan dua pedang segera muncul di tangannya. Yang lain di langit fokus pada rongga yang rusak ketika mereka menyadari tindakannya. Jelas sekali bahwa pertempuran akan segera terjadi. Retakan jaring laba-laba tiba-tiba menyebar ke seluruh puncak. Gempa terus bergejolak saat batu-batu besar mulai berjatuhan dari sisi gunung. Kemudian, seluruh puncaknya runtuh, dan serangkaian sosok terlihat di antara batu-batu besar yang berjatuhan. Mereka adalah naga besar yang belum pernah dilihat Nuh, tetapi aura yang mereka keluarkan memicu kegembiraannya. Naga itu memiliki sisik hitam dan sepasang sayap besar. Mereka memiliki 4 kaki dan 1 ekor, tetapi kepala mereka memiliki ciri-ciri yang paling aneh. Kepala makhluk itu sebesar separuh tubuhnya. Mata dan hidung mereka berukuran normal, tetapi mulut mereka sangat besar. Bagian bawahnya menyerupai karung yang mampu menampung seluruh binatang ajaib. Naga-naga itu memiliki panjang 30 meter dan tinggi 10 meter. Bagian bawah mulut mereka bisa mencapai kaki mereka, dan gaya tarik juga menyebar dari tenggorokan mereka. Setiap kali naga membuka mulutnya, batu-batu besar dan energi akan berkumpul ke arah mereka. Hukum ruang juga berputar di dalam dirinya. Mereka membawa properti yang hanya dilihat Nuh di cincin luar angkasa. Terlebih lagi, makhluk-makhluk itu memancarkan jenis energi yang tidak bisa tidak dikenali oleh Nuh. Mereka adalah binatang ajaib dengan bakat kegelapan. Kelompok naga menampilkan 2 pemimpin peringkat 8 di tingkat bawah. Mata lapar mereka segera menyatu ke arah kebodohan peringkat 8, dan serangkaian raungan yang dalam keluar dari mulut besar mereka. Noah mendengus sebelum mengeluarkan suara gemuruh. Kedua pemimpin tersebut telah memerintahkan kelompok mereka untuk mengisolasi babi peringkat 8 tersebut. Namun Noah segera menyatakan bahwa dia akan melawan salah satu dari mereka. Teriakan perang bergema di langit. Orang bodoh dan binatang ajaib lainnya meneriakkan keinginan mereka untuk bertarung. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani bergerak di hadapan pemimpin mereka. Nuh melirik ke arah gunung yang hancur itu. Dia bisa melihat banyak batu jiwa yang tersembunyi di antara puing-puing. Sepertinya dia benar-benar menemukan tambang. Saya rasa saya tidak bisa melawan 2 dari mereka secara bersamaan, kata orang bodoh peringkat 8, dan Nuh memahami arti di balik kata-katanya. Naga biasanya berada di puncak rantai makanan. Mereka termasuk binatang terkuat di lingkungan manapun. Kebodohan peringkat 8 juga kuat, tetapi kemampuan bawaannya tidak dapat membantu Nuh dalam situasi itu. Aku akan mengalahkan salah satu dari mereka, jawab Noah. Cobalah untuk tidak mati. Mereka tampak kuat. Kebodohan peringkat 8 mendengus sebelum menyelam ke arah kelompok musuh. Bawahannya mengikutinya, dan Nuh tidak segan-segan menirunya. Dia bahkan memerintahkan binatang lainnya untuk menyerang terlebih dahulu. Kedua naga peringkat 8 itu tidak langsung percaya bahwa Noah akan melawan mereka. Namun mereka harus berubah pikiran saat melihatnya berubah menjadi pedang hitam dan mencapai posisi mereka dalam sekejap. Kelahiran pedang iblis bab 1525 mulut. Noah tidak lebih cepat dari Fuleri peringkat 8. Teknik gerakannya sangat bagus, tapi tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya melampaui binatang ajaib di peringkat ke-8. Namun, Nuh telah belajar bagaimana menjadikan ambisinya fokus pada kemampuan tertentu. Kecepatannya bisa melampaui apa yang bisa dicapai makhluk peringkat 8 di tingkat bawah ketika hukumnya meningkatkan teknik gerakannya. Para naga merasa terkejut saat melihat sosoknya muncul tepat di atas wajah mereka. Mereka segera mencoba menyerang, tetapi Noah memanfaatkan keterkejutan mereka untuk menebas salah satu pemimpinnya. Materi gelap mengalir keluar dari sosoknya dan pedang iblis sementara bilahnya turun. Baju besi jahat terbentuk di atas kulitnya sementara tingkat budidayanya meningkat. Naga itu hampir tidak punya waktu untuk membuka mulutnya sebelum luka dalam terbuka di dahinya. Serangan itu tidak berhasil melemparkannya kembali, tapi ia memiliki kekuatan untuk menembus sisiknya yang tebal. Noah memasang ekspresi bingung saat melihat itu. Dia telah menguji kekuatan ambisinya cukup lama untuk mengetahui bahwa lukanya tidak mencerminkan kekuatan penuh serangannya. Naga biasanya lebih kuat dari binatang lainnya, tapi dia sudah menghadapi makhluk dengan kemampuan pertahanan tinggi.
Tebasannya seharusnya menghasilkan damage 2 kali lebih besar, tapi tebasannya bahkan tidak berhasil mencapai tengkorak lawannya. Mata Noah tertuju pada mulut naga itu, namun sosoknya tiba-tiba menghilang saat ada ekor yang retak di posisinya. Dia muncul kembali di bawah naga, dan serangan kedua keluar dari pedangnya. Novelhariini.com. Sebuah sayatan besar terbuka di pangkal ekor lawannya. Serangan itu hampir memutuskan anggota tubuh itu dari tubuhnya. Raungan kemudian mengikuti kejadian itu, tapi teriakan binatang buas lainnya meredamnya. Si kebodohan dan binatang buas lainnya dalam pasukannya menabrak kawanan naga. Medan perang menjadi kacau dalam sekejap, namun kedua pemimpin peringkat 8 tidak membiarkan kekacauan itu mengalihkan perhatian mereka dari lawan sebenarnya. Salah satu naga peringkat 8 tetap diam dan bertemu langsung dengan peringkat 8 Fuleri. Sebaliknya, yang lain perlahan berbalik ke arah Noah sambil memasang ekspresi yang menunjukkan kemarahan murni. Wajah Noah sedikit rileks melihat pemandangan itu. Serangan keduanya telah memenuhi ekspektasinya dan memungkinkan dia mendapatkan wawasan tentang kemampuan bawaan naga. Mereka harus mampu menyerap energi yang terkandung dalam seranganku, simpul Noah dalam benaknya sebelum menembak dari kejauhan. Naga yang terluka itu mengikuti Nuh keluar dari pegunungan. Makhluk itu tetap membuka mulutnya dan menggelapkan area yang dilintasinya. Bahkan cahaya putih di langit pun kalah melawan gaya tariknya. Luka di dahi dan ekornya segera berhenti mengeluarkan darah. Nuh merasa yakin dengan hipotesisnya saat itu. Dia bisa menghubungkan kejadian aneh sebelumnya dengan kemampuan bawaan makhluk-makhluk itu. Aku ingin tahu cara kerjanya, pikir Noah sebelum berteleportasi ke atas naga. Makhluk itu dengan cepat menghentikan serangannya, tetapi Nuh berhasil menurunkan pedangnya sebelum naga itu dapat mengarahkan mulutnya ke arahnya. Serangan tak terlihat jatuh dari sosoknya, dan luka besar terbuka di punggung binatang itu. Noah mencoba berteleportasi, tetapi tekniknya menjadi tidak stabil dan akhirnya gagal, meninggalkannya di tempat yang sama. Kebingungan muncul di mata Nuh. Dia telah menguasai teleportasi setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melakukan kesalahan setelah mengumpulkan begitu banyak pengalaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Noah berpikir, namun kemunculan sensasi berbahaya memaksanya untuk fokus pada dunia luar. Noah terbang ke atas untuk menghindari ekor yang datang, tapi dia mendapati dirinya tidak mampu berakselerasi dengan baik. Sesuatu sedang menguras energi yang merembes keluar dari sosoknya. Bahkan materi gelap yang dilepaskan selama sprintnya lenyap begitu muncul di tempat terbuka. Ekornya menghantam Nuh dan melemparkannya menjauh. Ketika dia berhasil berhenti, dia menyadari bahwa serangan itu telah mematahkan lengan kanannya dan sebagian besar tulang rusuknya. Tubuhnya berhasil menahan pukulan itu hanya karena zat tidak stabil yang mengalir melalui pembuluh darah hitamnya. Nuh tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia terkejut setelah teleportasi gagal, tapi dia mengerti apa yang terjadi sekarang. Naga itu menembak setelah Nuh. Makhluk itu tetap membuka mulutnya saat terbang melintasi langit dan menyerap segala bentuk energi yang dilaluinya. Noah mengamati gaya tarikan yang keluar dari mulut makhluk itu. Kekuatannya tidak besar, tapi tampaknya mampu meresap ke dalam materi dunia. Naga itu bisa menyerap energi meski kemampuanku belum muncul, simpul Noah dalam benaknya. Saya tidak membuat kesalahan selama teleportasi. Saya tidak memiliki cukup kekuatan saat mengaktifkan teknik ini. Ketertarikan Nuh meningkat setelah dia memahami cara kerja kemampuan bawaan itu. Naga itu memiliki keterampilan bertahan yang luar biasa. Ia bisa meniadakan teknik selama ia mengarahkan mulutnya ke arah lawannya. Apakah ambisiku cukup untuk membunuhnya? Noah bertanya-tanya sebelum menutupi area itu dengan apinya. Sebagian energi yang dikumpulkan dengan membakar lingkungan mengalir menuju naga dan berakhir di mulutnya. Makhluk itu bahkan bisa melemahkan kemampuan bawaan Noah. Sepertinya tidak ada batasan untuk apa yang bisa diserapnya. Noah tidak sabar menunggu sampai api menyembuhkan tubuhnya. Dia memanfaatkan energi sebanyak mungkin sebelum memperluas dunia gelap. Jejak materi gelap mulai terbang menuju naga itu, tetapi Nuh mengorbankannya untuk mengaktifkan teleportasinya. Naga itu jatuh di dunia gelap. Semua materi gelap dalam teknik tersebut mengalir ke dalam mulutnya, tetapi gagal memuaskan makhluk itu. Nuh muncul kembali di atas naga dan berubah. Dia segera memasuki bentuk drakoniknya, dan bentuk iblis tidak ragu untuk menutupi sosoknya. Materi gelap juga berkumpul di tubuhnya dan melahirkan 4 lengan tambahan. Noah telah memasuki bentuk terkuatnya. Ambisinya bahkan telah mendorong tingkat kultivasinya ke puncak peringkat ke-7. Naga itu menoleh sementara Nuh mengerahkan tekniknya. Materi gelap di armor drakonik mulai mengalir menuju mulut makhluk itu. Bahkan beberapa akar patah untuk terbang menuju binatang itu. Noah berteleportasi lagi dan muncul kembali di atas ekor makhluk itu. Bilahnya turun, dan luka besar kedua muncul di dasar dahan itu. Naga itu mencoba berbalik ke arah Nuh, tetapi dia menghilang sebelum naga itu bisa mengarahkan mulutnya ke arahnya. Dia berteleportasi tepat di bawah mulutnya yang besar dan melancarkan serangan menusuk yang menusukkan pedangnya ke sisiknya.
Noah melebarkan pedangnya, tapi makhluk itu segera membenturkan kepalanya ke tanah. Noah tidak bisa melawan kekuatan fisik yang luar biasa itu, jadi dia berteleportasi untuk muncul kembali di atas ekor. Jejak kegelapan keluar dari pedangnya dan memutuskan setiap hubungan antara naga dan ekornya. Anggota tubuh itu terbang di udara, dan Nuh segera menyimpannya di dalam ruang terpisah. Naga itu mengeluarkan raungan marah, dan kekuatan tarikan yang terpancar dari mulutnya semakin kuat. Noah gagal untuk berteleportasi, dan salah satu kaki belakang makhluk itu menghantam tubuhnya. Noah meludahkan darah saat terbang melintasi langit. 2 luka besar muncul di pinggangnya, dan bintik abu-abu besar terbentuk di dadanya. Organ dalamnya juga mengalami beberapa kerusakan, namun apinya segera membakar lingkungan untuk memperbaiki kondisinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1526 dengar. Naga itu dapat menghancurkan armor drakonik dan merusak tubuh Nuh dengan serangan sederhana. Sebaliknya, Noah harus berhati-hati dalam setiap gerakannya agar tidak menimbulkan cedera sekecil apapun. Sekarang setelah gaya tariknya semakin kuat, seluruh area di sekitar kepala naga mempengaruhi teknik Nuh. Bahkan wujud drakoniknya mulai mencair setiap kali dia mendekati tempat itu. Kuharap aku punya waktu untuk memotongnya menjadi beberapa bagian, Noah mengutuk dalam benaknya sebelum berteleportasi ke sisi naga. Bilahnya melesat ke depan, dan sayatan dalam menembus sisik naga. Makhluk itu berbalik ke arahnya, dan dia gagal mengaktifkan teleportasinya lagi. Naga itu menghantamkan kakinya ke dada drakonik Nuh. Kekuatan fisik luar biasa yang dibawa oleh pukulan itu melemparkannya menjauh dan memaksanya untuk mengaktifkan apinya lagi. Aku tidak bisa terus berjuang seperti ini, pikir Noah sambil meluruskan posisinya. Naga itu sering berpindah-pindah sehingga Nuh selalu punya kesempatan untuk membakar sesuatu. Makhluk itu menderita lebih banyak luka daripada dirinya, tapi itu hanya keuntungan sementara. Nuh harus menggunakan ambisinya untuk melawan naga itu. Hukumnya harus mengalir ke dalam tekniknya setiap kali dia menyerang atau berlari, dan hukum itu juga harus tetap aktif untuk menjaga pusat kekuatannya di puncak peringkat ke-7. Nuh tidak bisa mempertahankan pemberdayaan itu terlalu lama. Dia menghabiskan kegelapan dalam jumlah besar setiap kali dia mendorong tekniknya melewati batas peringkat ke-7. Aku akan kehabisan kegelapan sebelum makhluk ini mulai merasa lelah, simpul Noah dalam benaknya. Kebodohan peringkat 8 selalu membantunya selama pertempuran yang menampilkan lawan yang menyebalkan. Seringkali Noah harus membiarkan babi menyelesaikan perkelahiannya karena ambisinya suatu saat akan habis. Namun, si bodoh sedang sibuk melawan naga peringkat 8 lainnya. Nuh harus menangani pertempuran itu sendirian, tetapi situasinya tampak cukup suram. Mendengkur, malam. Saatnya menguji teknik itu, kata Noah melalui koneksi mentalnya. Bisakah kamu mengatasinya? Malam bertanya. Kami akan segera mengetahuinya, jawab Noah sebelum menutup matanya untuk fokus pada hukumnya. Mendengkur dan malam muncul di sisinya dan membiarkan auranya mengalir melalui mereka. Struktur mereka terkondensasi di bawah kekuatan itu, dan level mereka meningkat karena efek luar biasa dari hukumnya. Noah telah belajar bagaimana membuat ambisinya fokus pada tekniknya, namun dia dapat menerapkan kemampuan itu pada semua asetnya. Kecakapan bertarungnya bisa mencapai peringkat ke-8, dan dia bisa melakukan hal yang sama jika menyangkut teman-temannya. Bentuk drakoniknya menyebar, dan sebagian energinya kembali ke dalam dantiannya. Nuh membutuhkan kegelapan untuk memanfaatkan ambisi yang sangat besar itu, jadi dia harus mengurangi jumlah teknik yang digunakan pada saat yang sama untuk menanggung biaya tersebut. Kelemahannya akan sangat parah, pikir Noah. Kita harus membunuhnya. Mendengkur mendesis ke langit saat kainnya mengembun. Malam juga menderu sebelum menghilang ke dalam struktur dunia. Naga itu menyerbu ke arah Nuh dengan mulut raksasanya terbuka lebar. Langit menjadi gelap saat warna putih mengalir di dalam mulutnya. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan tariknya mencapai Nuh. Mendengkur membuka sayapnya dan meluncurkan bulunya yang tajam. Beberapa dari mereka meledak sebelum mencapai naga karena gaya tariknya membuat mereka tidak stabil. Namun sebagian besar berhasil meledak di tubuhnya. Sebagian besar bulu itu meledak di dalam mulut naga. Energi keras yang dilepaskan selama ledakan mencoba menghancurkan organ itu, namun akhirnya mengembun dan mengalir melalui tenggorokan makhluk itu. Bulu-bulu yang berhasil meledak di kulit naga itu menghancurkan sisiknya dan menghancurkan sebagian besar kulitnya. Kekuatan yang dilepaskan dalam ledakannya bahkan memaksa makhluk itu menghentikan serangannya. Salah satu kakinya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Malam sempat muncul kembali tinggi di langit sebelum menghilang lagi saat ia menukik ke arah naga. Noah melesat ke depan, dan mendengkur mengikutinya. Dua ini terbang mengelilingi naga untuk menghindari gaya tariknya dan menembak ke arah bagian tubuhnya yang tidak terlindungi. Naga itu mencoba menoleh ke arah Nuh, tetapi satu kaki lainnya terlepas dari tubuhnya. Makhluk itu melihat ke tempat yang tampaknya kosong di langit pada saat itu, dan malam dengan cepat muncul karena efek gaya tariknya. Pterodaktil terbang di luar jangkauan kemampuan itu dan bergabung dengan dunia lagi.
Mendengkur menggunakan momen pengalih perhatian itu untuk menusukkan giginya ke tubuh naga dan menutupi tubuhnya dengan materi gelap yang kejam. Noah juga meraih lawannya dan menebas punggungnya. Gigi mendengkur menggali lebih dalam ke sisik naga saat energi kekerasannya menghancurkan kulitnya dan meresap ke dalam lukanya. Makhluk itu akhirnya berbalik ke arah Blood Companion, dan jejak materi gelap mengalir keluar dari tubuh ular dan berkumpul di mulut lawannya. Knight memotong kaki lainnya pada saat itu, dan Noah segera melancarkan tebasan ke salah satu luka yang berdarah. Mendengkur lalu menggigit luka itu dan merobek sebagian besar kulit naga itu. Naga itu tidak tahu kemana harus mencari. Serangan akan mendarat di tubuhnya setiap kali ia berbalik. Kekuatan tariknya tidak membantu dalam situasi itu. Noah dan yang lainnya dapat berkoordinasi dengan sempurna dan memanfaatkan titik buta dalam pertahanannya. Gaya tarikannya lebih kuat di depan mulut makhluk itu dan lebih lemah di belakang punggungnya. Hal itu memungkinkan Noah dan yang lainnya untuk fokus pada bagian lain dari tubuhnya dan menutupinya dengan luka. Namun, itu masih belum cukup untuk membunuh naga itu. Nuh perlu memberikan luka mematikan untuk mengalahkan makhluk itu. Dia tidak bisa terus menghancurkan kulitnya dengan harapan bahwa ia akan menyerah pada luka-lukanya. Kepala terlarang, kata Noah melalui hubungan mental. Ayo bidik jantungnya. Noah, Knight, dan Snorre bergantian menyerang untuk memaksa naga itu menemui jalan buntu. Ular itu menahan sebagian besar gaya tarikan dan menjaga makhluk itu tetap diam sementara Nuh dan Pterodactyl fokus menciptakan jalur berdarah menuju jantungnya. Bisakah kamu mencapainya? Noah bertanya melalui hubungan mental setelah membuat lubang besar melalui tulang rusuk naga. Aku tidak bisa, jawab Knight. Ada terlalu banyak tisu di sepanjang jalan. Mendengkur, Noah berteriak, dan ular itu segera menusuk giginya pada luka itu. Gigi mendengkur secara alami melepaskan materi gelap yang keras. Blood Companion juga bisa meludahkan awan yang terbuat dari energi destruktif itu. Begitu mendengkur menggigit lukanya, gelombang materi gelap yang ganas menyebar ke dalam naga dan merusak organ-organnya. Makhluk itu meraung kesakitan dan memutuskan untuk menutup mulutnya pada bagian tubuh ular tersebut. Kekuatan tarikannya bahkan meningkat setelah gerakan itu. Mendengkur segera menyusut. Materi gelap di dalam kainnya mengalir keluar dari tubuhnya dan masuk ke mulut naga. Nuh tidak memiliki cukup energi untuk mengimbangi proses itu. Nuh berteleportasi di atas naga itu. Bilahnya mengarah ke punggungnya dan menusuk jauh ke dalam tubuhnya setelah menyelam dengan ceroboh. Pedang iblis bahkan menyebarkan materi gelap untuk berubah menjadi bentuk drakoniknya dan memperbesar lukanya untuk menciptakan jalan menuju malam. Pterodactyl tetap tersembunyi sampai Nuh berhasil membuat terowongan melalui dada naga. Knight kemudian menembak ke dalam makhluk itu dan memotong setiap organ vital yang ditemukannya. Begitu Knight mencapai jantungnya, ia memotong setiap pembuluh darah yang terhubung dengan organ tersebut sebelum menusuknya. Naga itu hanya bisa melepaskan mendengkur ketika ia merasa nyawanya akan meninggalkan tubuhnya. Noah tidak bisa membiarkan naga itu berbalik karena takut pengaruhnya dapat mempengaruhi Knight. Dia melompat ke depan makhluk itu dan melakukan tebasan ke bawah dengan keras sementara materi gelap menutupi bilahnya. Serangan itu tidak berhasil menembus sisik makhluk itu, namun cukup kuat hingga membuat kepalanya terbanting ke tanah. Di jendela itu, Knight selesai menghancurkan jantungnya. Kelahiran pedang iblis bab 1527 kekurangan. Naga itu berjuang untuk berdiri. Ia telah kehilangan sebagian besar kakinya, dan Knight juga telah memutuskan jantungnya dari tubuhnya. Namun, ketahanannya memungkinkannya untuk tetap hidup. Makhluk itu mengangkat kepalanya dan melebarkan mulutnya. Segala sesuatu dalam pandangan Nuh menjadi gelap ketika naga itu melancarkan serangan putus asa terakhirnya terhadap lawannya. Kekuatan tarikannya mencoba menyeret Noah ke dalam mulutnya, tapi mendengkur menghantamnya untuk mendorongnya menjauh dari kemampuan itu. Materi gelap di dalam Blood Companion mulai mengalir di dalam binatang itu lagi, tapi Noah segera mengingatnya. Knight melancarkan serangan tanpa henti di dalam tubuh naga, dan fungsinya akhirnya berhenti. Makhluk itu jatuh ke tanah, menutup mulutnya dan mengakhiri kemampuan bawaannya yang mengancam. Nuh segera menyimpan mayat dan kakinya sebelum berlutut di tanah. Pedang putihnya juga kembali ke dalam ruang terpisah, tapi malam, mendengkur, dan pedang iblis berkumpul di sekelilingnya. Kelemahan besar muncul di benak Nuh. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan ambisinya dalam pertarungan itu. Hukumnya telah meningkatkan pusat kekuasaannya, kemampuannya, dan rekan-rekannya. Dia akan menghadapi kelemahan terberat dalam hidupnya. Knight, Snorre, dan Demonic Sword dengan senang hati akan berbagi sebagian dari kekurangan itu, tapi ambisi Noah tidak berhasil seperti itu. Dialah satu-satunya orang yang mampu membayar harga dari pemberdayaan itu. Noah mulai mengejang sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kesadarannya juga kehilangan koneksi dengan dunia luar karena serangkaian mimpi buruk menggantikan pikirannya. Novelwell.com mendengkur dan pedang iblis tidak tahu harus berbuat apa, tapi Knight menunjukkan pengalamannya dalam situasi itu.
itu terbang di dalam ruang terpisah dan keluar membawa serangkaian material peringkat 8. Nuh tidak memakan semuanya. Dia telah menyimpan beberapa bahan peringkat 8 karena bahan tersebut bekerja lebih baik daripada pil dan ramuan apapun untuknya. Knight mengetahui hal itu, jadi tidak segan-segan mengeluarkannya setelah memeriksa kondisi Noah. Mendengkur menutupi Noah dengan tubuhnya yang besar, dan pedang iblis melakukan yang terbaik untuk memotong material itu menjadi potongan-potongan kecil. Noah tidak dalam kondisi untuk menyebarkan dunia gelap, jadi teman-temannya harus mengganti teknik itu. Materi gelap ular yang ganas jatuh ke material dan membantu pedang iblis dalam tugasnya. Knight juga melakukan yang terbaik untuk menopang bilahnya, dan ketiganya akhirnya berhasil menghilangkan nutrisi keras tersebut. Malam kemudian membawa mereka ke dalam lubang hitam Nuh. Pterodaktil sadar bahwa pusat kekuatan keempat tahu apa yang harus dilakukan dengan energi itu. Beberapa naga peringkat 7 di kejauhan meninggalkan medan perang dan menembak ke arah Nuh. Mereka telah merasakan kematian pemimpin mereka, dan mereka ingin mengambil sisa-sisanya. Tetap saja, makhluk-makhluk itu tidak bisa melewati mendengkur. Blood Companion memenuhi seluruh area dengan awan materi gelap yang ganas yang dapat menghancurkan tanah. Tidak ada binatang ajaib peringkat 7 yang bisa mencapai Nuh dalam situasi seperti itu. Nuh bermimpi tentang pertempurannya. Dia melihat semua pembunuhannya, tapi dari sudut pandang lawan-lawannya. Pikirannya menghukumnya karena memanfaatkan kekuatan ambisinya. Bahkan kekurangannya pun berkembang setelah keahliannya meningkat. Gelombang energi yang dikeluarkan lubang hitam perlahan membawa Noah kembali ke dunia nyata. Kesadarannya kembali jernih dan tubuhnya berhenti gemetar. Sedikit kemajuannya tidak mengubah situasinya. Noah masih merasa tidak mampu bergerak, dan pikirannya terlalu lemah untuk memikirkan apapun. Namun, teman-temannya mengubah pendekatan mereka setelah dia bangun. Mereka mulai memasukkan material peringkat 7 ke lubang hitam untuk melestarikan simpanan material berharga milik Nuh. Pendekatan itu memperlambat pemulihan Nuh, namun ia merasa bersyukur terhadap teman-temannya. Mereka telah memahami bahwa bagian terburuk telah berakhir, dan mereka memfokuskan upaya mereka untuk menyelamatkan hasil perjalanan panjangnya. Pertempuran terus berkecamuk di atas gunung yang rusak. Ketahanan para naga sungguh luar biasa. Tubuh mereka juga setara dengan kebodohan. Namun, kecepatan mereka kurang, yang akhirnya membuat babi lebih unggul dalam pertarungan. Kebodohan bahkan memiliki pasukan Nuh dan Fergie di sisinya. Mereka bisa menangani bawahan yang lebih lemah dengan mudah dan membuat mereka kewalahan dengan jumlah mereka. Hanya babi peringkat 8 yang harus melawan pemimpin lainnya sendirian, yang menyebabkan pertempuran panjang dan berdarah. Noah bisa duduk setelah menghabiskan seminggu penuh terbaring di tanah. Para sahabat sudah lama berhenti memasukkan material ke lubang hitam. Dia bisa menangani kesembuhannya sendiri sekarang. Pertempuran masih berkecamuk. Pertarungan di antara bawahan telah berakhir. Namun para pemimpin menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan lawannya. Mereka sama-sama cocok, meskipun naga itu perlahan-lahan mempelajari cara babi bertarung. Malam, bantu babi itu, kata Noah melalui koneksi mental sebelum mengaktifkan ambisinya lagi. Pusat kekuasaannya berantakan, dan Nuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Dia tidak akan mampu berdiri bahkan jika dia menggunakan ambisinya untuk dirinya sendiri. Namun, Knight tidak mengalami kekurangan. Ia bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan Nuh dan bertarung tanpa membatasi posisinya. Aku akan segera mengakhirinya, jawab Knight sebelum menyatu dengan dunia. Knight tidak mau bertarung saat Noah dalam kondisi seperti itu, tapi dia sudah mengaktifkan kembali ambisinya. Mengeluh sekarang hanya akan memperpanjang penderitaannya. Nuh menopang kepalanya dengan tangannya. Kelemahan besar sudah kembali terjadi. Dia bisa merasakan kesadarannya kehilangan kendali atas dunia, dan kejang juga muncul kembali di tempat-tempat tertentu di tubuhnya. Gantiannya memintanya untuk berhenti menggunakan kegelapan di dalamnya, tapi Noah tidak membiarkan semua itu mengganggu rencananya. Semakin cepat Fuleri peringkat 8 memenangkan pertarungannya, semakin cepat dia bisa fokus untuk beristirahat. Adegan pertarungan malam memasuki pikiran Nuh, tapi dia tidak dalam kondisi untuk memeriksanya. Seluruh perhatiannya tertuju pada menjaga pusat-pusat kekuasaannya tetap bersatu. Dia merasa akan hancur, tapi kemauan dan materialnya memungkinkan dia untuk terus memberdayakan pterodaktil. Kemudian, Knight mengirimkan pesan mental, dan Noah dengan cepat menarik ambisinya. Kesadarannya kembali kehilangan koneksi dengan dunia luar, dan rekannya merasa terpaksa mengulangi proses sebelumnya. Ketika Nuh terbangun, dia menemukan bahwa jumlah pengawalnya bertambah. Malam, mendengkur, dan pedang iblis adalah garis perlindungan terakhir dari formasi pertahanan itu, dan sisa pasukannya menduduki tempat di sekitar mereka. Fergie melayang di atas tentara dengan kebodohan. Mereka semua memastikan tidak ada hal berbahaya yang dapat menimpa Nuh. Bagaimanapun juga, kelompok dan tentara telah mendapatkan akses ke batu jiwa berkat usahanya. Mendengkur, buatkan aku gua, kata Noah melalui koneksi mental, dan Blood Companion dengan cepat melaksanakan perintahnya. Fergie, Noah akhirnya berkata dengan suara lemah,
pastikan aku mendapatkan bagian terbesar dari Soul Stone. Aku akan menghilang selama beberapa tahun sekarang. Saya sudah mengurusnya, jawab Fergie. Saya juga telah menghitung batu jiwa di setiap bagian untuk meyakinkan Anda. Noah hanya bisa mengangguk sebelum memasuki guanya. Pasukannya bubar pada saat itu, dan semua orang di area tersebut mulai menyerap sumber daya yang diperoleh dalam pertempuran tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1528 persiapan. Nuh membutuhkan waktu beberapa saat untuk pulih. Dia telah terlalu memaksakan kecakapan bertarungnya di pertarungan terakhir, jadi pusat kekuatannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan kelemahan dan tekanannya. Namun, setelah prosesnya selesai, Nuh menemukan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat. Sebagian dari pemberdayaan tersebut telah menjadi permanen. Prestasinya telah mengubah sedikit kekuatan palsunya menjadi landasan sebenarnya. Tentu saja, Nuh tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Ambisinya sepertinya punya kemauan sendiri. Dia hanya bisa menebak bahwa kekuatan lawannya telah memicu kemampuan yang sama seperti yang ditunjukkan pada Lady Lena. Aku ingin tahu apakah aku harus melakukan hal serupa untuk mencapai peringkat ke-8, pikir Noah dalam keheningan guanya. Noah dengan cepat menekan pemikiran itu untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dia harus meluangkan waktu berlatih untuk menghindari stagnasi, dan dia juga harus merencanakan pertarungan mental. Naga peringkat 8 yang terbunuh dalam pertempuran itu sangat kuat. Ia memiliki kemampuan bawaan yang berguna, dan kemampuan pertahanannya termasuk yang terbaik di seluruh bidang binatang ajaib. Kebodohan peringkat 8 harus berjuang untuk mengalahkan salah satu pemimpinnya. Knight bahkan harus membantunya dalam pertempuran untuk mengamankan kemenangan. Itu saja membuktikan betapa kuatnya spesies naga itu. Nuh ingin mengubah naga itu menjadi pendamping darah. Ia akhirnya menemukan spesimen yang cocok, tetapi mayat itu milik makhluk peringkat 8. Nichenovel.com mayatnya berada di dalam ruang terpisah, jadi Noah bisa memulai prosedurnya kapan saja. Namun, dia harus mempertimbangkan bahaya pertarungan mental melawan binatang ajaib peringkat 8 yang bahkan bisa mengalahkan sebagian besar makhluk di level itu. Nuh sebenarnya bisa menghindari bahaya tersebut. Dia bisa saja menangkap naga peringkat 7 di tingkat atas dan melakukan prosedurnya tanpa kesulitan apapun. Namun, dia akan mendapatkan Blood Companion yang lebih lemah, dan Noah tidak dapat menerimanya ketika dia memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Ambisiku pasti mencoba membunuhku, kutukan Noah dalam benaknya setelah menyelesaikan sesi latihan yang panjang. Sudah waktunya untuk memulai prosedurnya, tetapi Nuh harus menyelesaikan beberapa langkah sebelum merasa siap. Perlindungan di dalam pikirannya hanyalah bagian terakhir dari proses itu. Perhatian Nuh tertuju ke dalam ruang terpisah. Tubuh naga yang cacat melayang di antara kegelapan, siap untuk menjalani studi lengkap. Nuh tidak akan membiarkan naga itu tetap dalam bentuk aslinya. Dia bisa membuat daftar dari banyak kekurangan yang menimpa spesies itu, dan dia tidak bisa membiarkan Blood Companion-nya memiliki begitu banyak kelemahan. Saya harus meningkatkan kemampuan bawaan dan pertahanannya, pikir Noah sambil memeriksa mayat itu. Saya juga ingin meningkatkan serangan dan kecepatannya, tapi saya tidak tahu seberapa kuat kemampuan tubuh ini. Noah tidak ingin membuat mendengkur lagi. Dia bermaksud untuk memodifikasi tubuh naga tanpa mempengaruhi kemampuan bawaannya. Prosesnya harus serupa dengan apa yang dilakukan Nuh dengan Knight. Tetap saja, Pterodactyl bukanlah pendamping darah yang sebenarnya, tapi Nuh harus menggunakan mantra prasasti tubuh karena naga itu sudah mati. Meningkatkan sebelum mengikat, pikir Noah sebelum membuka dunia gelap dan mengeluarkan mayat naga. Nuh akan menggunakan salah satu versi modifikasi dari mantra prasasti tubuh yang ditemukan selama eksperimennya dengan 37. Tekniknya biasanya hanya menggunakan darah, tapi dia bermaksud menggunakan seluruh tubuh makhluk itu untuk prosedurnya. Itu diperlukan agar Blood Companion membawa modifikasi yang diterapkan pada mayatnya. Nuh dapat menghindari aset yang cacat setelah prosedurnya selesai, yang lebih baik daripada memaksa wasiat peringkat 8 untuk menjalani eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat apa yang bisa kulakukan denganmu, pikir Noah sambil mengisi mayat itu dengan materi gelap. Energi yang lebih tinggi masuk ke setiap organ dan pembuluh darah untuk memeriksa kondisi jenazah. Berbagai luka yang dideritanya selama pertarungan muncul di benak Noah dalam bentuk cetak biru yang harus ia perbaiki. Dunia gelap segera mulai meniru bagian tubuh tertentu. Ini pertama kali meresap ke dalam setiap sel dan meningkatkan strukturnya, tetapi akhirnya memulai penggantian beberapa jaringan secara sistematis. Sebagian besar fokus Nuh adalah pada kemampuan bawaan naga. Makhluk itu mengandalkan tenggorokan dan mulutnya untuk menciptakan gaya tarik, namun perutnya juga tampaknya memainkan peran penting. Materi gelapnya perlahan memperbaiki organ-organ tersebut. Noah sedang berurusan dengan material peringkat 8, jadi dia harus menggunakan ambisinya setiap kali energinya yang lebih tinggi tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Penggunaan hukumnya membawa serangkaian kelemahan lain, tetapi Nuh tidak mempermasalahkannya sekarang karena dia aman. Dia bisa menanggung kelemahan periodik itu selama dia menyelesaikan proyeknya.
Naga itu telah berubah pada saat Nuh menyelesaikan modifikasinya. Bagian bawah mulutnya telah menyusut, tetapi otot-otot yang melewatinya telah membaik. Materi gelap juga menambahkan lapisan skala kedua setelah meningkatkan skala pertama. Proporsi tubuhnya juga berubah. Sekarang kakinya lebih panjang, dan sayapnya juga melebar. Nuh juga menambahkan sepasang sayap kedua yang lebih kecil untuk meningkatkan kelincahannya secara keseluruhan di langit. Nuh ingin menambahkan lebih banyak pada mayat itu, tetapi pengetahuannya tentang bidang binatang ajaib memperingatkannya untuk tidak melakukan hal itu. Mayat itu tidak dapat memuat apapun lagi. Itu adalah batas jaringannya. Bagian yang sulit sekarang, pikir Noah sebelum mengeluarkan salah satu kristal merah yang diperoleh di lubang evolusi. Ambisinya cukup memberdayakan mineral tersebut hingga mampu mempengaruhi mayat naga. Noah kemudian menggunakan keserakahannya sebagai makna dari metode elemental forging. Mayat tersebut mengalami transformasi kedua setelah kristal menyatu dengan kainnya. Bagian bawah mulutnya menyusut lagi, begitu pula dengan ukuran keseluruhannya. Bentuknya menyerupai naga pada umumnya, dengan satu-satunya perbedaan adalah bibirnya menyebar ke lehernya. Mayatnya sudah siap, pikir Noah sebelum mengeluarkan jantung naga yang sudah membaik dan memandikan seluruh tubuh dengan gelombang padat materi gelap yang membawa kehancuran hebat. Ambisinya harus diaktifkan kembali untuk menyelesaikan prosedur itu. Nuh harus mengubah seluruh tubuhnya menjadi tinta untuk mantra prasasti tubuh. Dia membutuhkan pendamping darahnya untuk melaksanakan perbaikan yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Mayat itu perlahan meleleh hingga menghasilkan cairan hitam pekat. Bentuknya mirip lumpur, tapi Noah tidak mau repot-repot memeriksa tekstur aslinya. Dia hanya peduli bahwa materi tersebut membawa keserakahannya dan memiliki hubungan bawaan dengan pikirannya. Saya punya materinya, pikir Noah sebelum menutup matanya untuk fokus pada bagian dalam lingkungan mentalnya. Saya perlu mempersiapkan medan perang sekarang. Sosok halus dari tahi lalat itu hancur untuk memberi ruang bagi pendamping darah yang baru. Gelombang materi gelap juga meresap ke dalam pikiran Nuh untuk menciptakan lapisan pelindung yang akan memperkuat dinding mentalnya. Berbagai jenis senjata mental perlahan muncul di antara materi gelap itu. Energi mental merah juga berperan dalam persiapan tersebut. Itu menyatu dengan struktur tertentu dan meningkatkan daya rusaknya. Dengan teknik deduksi iblis di sisinya, Noah dapat menciptakan senjata mental yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Medan perang mental perlahan mencapai tingkat kesempurnaan yang dibutuhkan Nuh. Ia hampir siap untuk melawan wasiat peringkat 8. Kelahiran Pedang Iblis bab 1529 pertarungan mental. Noah tidak ragu-ragu untuk memulai prosedurnya setelah dia menyelesaikan persiapannya. Dia memasukkan pedang iblis ke dalam cairan hitam pekat, memfokuskan ambisinya pada pedangnya, dan menggambar naga di dadanya. Jantung yang dimodifikasi berakhir di mulutnya setelah kehancuran yang dibawa oleh dunia gelap melemahkan strukturnya. Nuh bisa memakan organ itu dengan mudah dan memicu mantra prasasti tubuh. Sosok halus yang besar muncul di benak Nuh. Lingkungan di sana gelap karena energi mental hitam dan materi gelap yang menyembunyikan lingkaran cahaya merah yang terpancar dari dinding mentalnya. Tekanan yang sangat besar menimpa pikiran Nuh ketika wasiatnya menyebarkan auranya. Dinding mentalnya akan hancur jika bukan karena latihan panjang dengan cahaya putih dari langit. Naga itu mengamuk dan menghantamkan tubuh halusnya ke lapisan pertahanan materi gelap. Namun, Noah menggunakan ambisinya untuk memberdayakan semua aset yang ada di pikirannya. Energinya yang lebih tinggi berhasil menahan kemauan makhluk itu, yang akhirnya menjadi tenang. Saya lebih suka menghindari pertempuran, kata Noah melalui sosoknya yang halus. Naga itu segera berbalik ke arah Nuh, tetapi matanya segera tertuju pada kakinya. Ia memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi setelah kematiannya, dan kemarahan murni memenuhi ekspresinya. Saya telah meningkatkan bentuk dasar Anda, lanjut Noah. Saya menawarkan Anda kesempatan untuk mengikuti saya ke puncak dunia kultivasi. Kita bisa melakukan ini tanpa membuat tempat ini berantakan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Naga itu bertanya dengan suara manusia, tapi raungan mengiringi kata-katanya. Aku telah mengalahkanmu, kata Noah sebelum melambaikan tangannya. Segumpal energi mental terbang ke arah Nuh dan memainkan kenangan yang menampilkan pertarungannya melawan naga. Makhluk itu perlahan mengingat apa yang telah terjadi, dan gelombang kemarahan lainnya memenuhi ekspresinya. Kamu menang karena makhluk menyebalkan itu. Naga itu berteriak, kamu tidak bisa mengalahkanku sendirian. Makhluk-makhluk itu adalah bagian dari diriku, jawab Noah. Kamu juga akan menjadi seperti mereka. Satu-satunya bagian yang tidak jelas adalah bagaimana caranya. Aku tidak akan pernah menjadi budak. Naga itu meraung sebelum menembak ke arah Nuh. Noah mengangkat tangannya, dan sebilah pedang terbang keluar dari lapisan pertahanan. Tepinya berwarna hitam, tetapi garis-garis merah melintasi permukaannya dan memancarkan rasa haus darah yang kuat. Sebuah tebasan keluar dari pedang Nuh dan berbenturan dengan naga itu. Serangan itu berhasil menghentikan serangannya, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun.
Makhluk itu juga telah membuka mulutnya dan menyebarkan sebagian kekuatan yang terkandung dalam pukulan Nuh. Serangan ini akan membelah kepalamu menjadi dua bagian jika kamu berada dalam wujud sebelumnya, Noah menjelaskan saat pedang di tangannya hancur dan jatuh ke lautan mental. Naga itu ragu-ragu sejenak, makhluk itu tidak tahu apapun tentang pertarungan mental, tetapi ia dapat memahami bahwa Nuh telah mengatakan yang sebenarnya. Bentuk barunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang bisa saya tawarkan, jelas Noah. Saya berencana untuk menembus langit putih dan mencapai tingkat kekuatan di atas langit dan bumi. Mereka yang mengikuti saya harus sama kuatnya. Aku sudah lebih baik darimu. Naga itu berteriak sebelum menyerang lagi. Noah memutar matanya sebelum mundur ke dalam lapisan materi gelap. Naga itu membenturkan kepalanya ke energi yang lebih tinggi tetapi ternyata tidak mampu menembusnya. Nuh muncul kembali di sisi lain dari dunia mental. Naga itu dengan cepat berbalik ke arahnya, tapi ekspresinya membeku ketika melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari materi gelap. Biar ku perjelas, kata Noah sambil mengaum mengiringi kata-kata manusianya. Aku sudah mengalahkanmu di dunia luar, tapi kita ada di dalam kepalaku sekarang. Kamu tidak punya peluang untuk menang. Naga itu menatap bilahnya sebelum memasang ekspresi penuh tekad. Raungan keluar dari mulutnya saat ia menyerang ke arah Nuh, mengabaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah padanya dari tepi lapisan pertahanan. Noah menjentikan jarinya, dan bilahnya melesat ke arah makhluk itu. Mereka menusuk tubuh halusnya dan membuka banyak luka, tapi naga itu tidak berhenti. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan ketika mencapai Nuh. Dia hanya perlu meninju naga itu untuk mengirimnya ke dalam lautan mental. Noah menjentikan jarinya lagi, dan jejak materi gelap terbang keluar dari lapisan pertahanan untuk menahan naga itu. Makhluk itu tidak bisa terbang keluar dari lautan mental dalam kondisi seperti itu, dan gelombang energi mental segera mengalir di dalamnya. Saya akan menunjukkan sebagian dari ingatan saya, kata Noah. Kamu bisa memberitahuku jika kamu melihat budak setelah memperhatikan mereka. Nuh lebih suka naga itu menyerah dengan sukarela. Sahabat darah menjadi lebih kuat ketika keinginan mereka ingin membela tuannya. Mereka dapat menggunakan naluri mereka untuk bertindak sendiri dan melindungi kepentingan bersama. Mengirimkan makhluk dengan kemauan kuat hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Noah tidak akan sepenuhnya mempercayai naga itu jika naga itu tidak menyerah dan memutuskan untuk membantunya. Kehendak Tuhan sulit untuk diatasi, tetapi Nuh yakin bahwa mereka juga memiliki ambisi yang liar. Malam adalah bukti dari fitur itu. Nuh bertujuan untuk menggoda naga itu sambil menunjukkan kekuatan superiornya untuk mematahkan tekadnya. Serangkaian kenangan mengalir di dalam diri naga itu. Makhluk itu melihat banyaknya pertempuran yang dihadapi Nuh dan teman-temannya, dan ekspresi terkejut muncul di ekspresinya. Makhluk itu tidak hanya terkejut dengan hubungan Nuh dan teman-temannya. Tercengang rasanya menyaksikan banyaknya prestasi yang dilakukan kelompok itu. Kumpulan gambar terakhir mewakili pertempuran terakhir Nuh. Naga itu dapat melihat bagaimana keberadaan peringkat 7 berhasil mengalahkan binatang ajaib di peringkat ke-8. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Naga itu juga bisa merasakan emosi yang dirasakan Nuh selama pertempuran. Makhluk itu pada dasarnya dapat melihat betapa bersyukur dan terikatnya dia pada teman-temannya. Kenangan itu telah menunjukkan kepada naga itu bagaimana Nuh telah meningkatkan teman-temannya. Mereka telah menunjukkan bahwa tawaran Nuh adalah sah dan bahkan tidak terkesan buruk. Naga itu sepertinya akan menyerah, tapi jejak kemarahan akhirnya muncul kembali di ekspresinya. Nalurinya tidak memungkinkannya untuk menyerah tanpa perlawanan, jadi ia mulai berjuang dan menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya. Noah mengungkapkan harga dirinya saat itu. Ambisinya mendorong kekuatannya dan banyak kemampuan di dalam lingkup mentalnya. Itu adalah dunianya, dan dia mengisinya dengan senjata. Lebih banyak bilah yang keluar dari lapisan hitam. Mereka menembak ke arah naga itu dan hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Hanya kepalanya yang tersisa di atas lautan mental, namun energi mental segera melonjak untuk memperbaiki kondisinya. Ini bukan negosiasi, kata Noah sambil turun menuju naga itu. Aku sudah memilikimu. Semakin cepat kamu menerimanya, semakin sedikit penderitaanmu. Naga itu menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun untuk menangkis serangan Nuh. Dia memiliki terlalu banyak pengalaman dalam pertarungan itu. Bahkan wasiat peringkat 8 harus menyerah pada keinginannya di domain itu. Makhluk itu akhirnya hancur menjadi hujan tetesan hitam yang menyatu dengan lautan mental. Sesosok kemudian keluar dari perairan itu dan terbang di samping mendengkur. Noah melirik naga itu sebelum membubarkan berbagai pertahanan yang terkumpul di pikirannya. Makhluk itu membuka matanya untuk menatapnya, tapi segera berbalik untuk memalingkan muka. Mendengkur memeriksa Blood Companion yang baru, dan pertengkaran hebat segera bergema di benak Noah. Dia hanya bisa mengabaikan diskusi itu dan meninggalkan lingkungan mentalnya pada saat itu. Tato naga mengeras di kulitnya sebelum tintanya mengalir ke dalam lubang hitam. Organ tersebut akan menangani Blood Companion baru itu dan mengikatnya ke materi gelap.
Ia akan kehilangan sedikit kekuatannya sekarang, tetapi akan memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar setelah Nuh menghadapi terobosan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1530 pikiran. Lubang hitam mengubah tato naga. Makhluk itu telah melalui 2 transformasi, tapi pusat kekuatan keempat menerapkan transformasi ketiga untuk memoles Blood Companion lebih jauh. Prosesnya memakan waktu cukup lama. Nuh tidak ingin menggunakan ambisinya lagi untuk mempercepatnya karena pusat kekuasaannya memintanya untuk beristirahat. Dia telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali untuk memodifikasi material peringkat 8 itu, sehingga organnya hampir mencapai batasnya. Nuh menggunakan waktu itu untuk bercocok tanam. Pikirannya dapat memperoleh manfaat dari tekanan yang dipancarkan oleh naga, dan dantiannya memiliki banyak potensi untuk dieksploitasi. Hanya tubuhnya yang berjuang untuk maju. Jaringannya membutuhkan terlalu banyak nutrisi untuk tumbuh. Pusat kekuasaan itu tetap berada di atas dantiannya karena sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul selama berabad-abad yang lalu, namun yang terakhir akan segera melampauinya. Nuh memanggil naga itu setelah lubang hitam menyelesaikan modifikasinya. Materi gelap mengalir keluar dari tubuhnya dan menciptakan Blood Companion di depannya. Naga itu mengeluarkan suara raungan kesal. Ia tidak menyukai berada di dalam lubang hitam, tetapi ia segera tertarik dengan fitur-fitur barunya. Kulitnya memiliki banyak lapisan sisik tebal yang tampak jauh lebih baik dari kulit sebelumnya. Makhluk itu juga terasa lebih ringan, dan bahkan aktivasi kemampuan bawaannya menjadi lebih lancar. Silakan, kata Noah sambil menyeringai. Cobalah di dinding itu. Novel hari ini naga itu tidak segan-segan berbalik dan membuka mulutnya. Lehernya yang besar terbelah untuk memperbesar keseluruhan lebar mulutnya dan menciptakan gaya tarik yang secara langsung menghancurkan seluruh bongkahan dinding. Batu-batu besar yang terpisah dari dinding berubah menjadi debu sebelum mengalir ke dalam naga. Energi yang dikandungnya memberi nutrisi pada makhluk dan jaringannya. Gua itu langsung membesar selama penggunaan singkat kemampuan bawaannya. Nuh membuat kegelapannya mengalir ke dalam naga pada saat itu. Energinya memberdayakan kemampuan bawaannya, membuat sebagian besar gua menjadi debu. Naga itu menjadi bersemangat melihat pemandangan itu, tetapi Nuh segera memerintahkannya untuk berhenti menghancurkan guanya. Makhluk itu kemudian mengeluarkan tangisan tak berdaya sebelum menundukkan kepalanya ke arah tuan barunya. Jangan membungkuk, kata Noah sebelum memijat pelipisnya. Kamu tidak bisa melawan langit jika kamu tetap menundukkan kepala. Perasaan lemah yang tiba-tiba melanda Nuh. Naga itu telah mempertahankan status peringkat 8, tetapi kekuatannya telah jatuh di tingkat terbawah. Namun, itu masih cukup kuat untuk menghilangkan kegelapannya dalam jumlah besar. Naga itu merasa terkejut. Ia tidak menyangka Nuh akan menjadi guru yang begitu toleran. Dia tidak peduli dengan perilaku makhluk itu, dan dia bahkan tidak mempermasalahkan banyak pemikiran yang mencapai pikirannya melalui hubungan mental. Blood Companion sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memberontak. Ia merasakan pengekangan yang diterapkan pada keberadaannya, tapi ia masih lebih kuat dari Nuh. Nuh harus menggunakan ambisinya untuk menekan naga itu jika naga itu mencoba lepas dari kendalinya. Perjuangan terus-menerus dapat melelahkannya, yang pada akhirnya memaksanya melepaskan aset barunya. Namun, Nuh tidak menyebutkan pemikiran itu. Dia bahkan tidak repot-repot menekannya. Naga itu sebenarnya bebas melakukan apapun yang diinginkannya. Aku perlu memberimu nama, kata Noah akhirnya. Aku berencana untuk menjagamu, jadi aku tidak bisa memanggilmu naga begitu saja. Nama itu untuk manusia, jawab naga itu sambil mengaum bercampur dengan kata-kata manusianya. Aku juga bisa memanggilmu mulut besar jika kamu tidak berhenti mengeluh, jawab Noah. Ekspresi naga itu membeku. Ia telah bertemu mendengkur, jadi ia tahu bahwa Noah tidak bercanda. Makhluk itu tidak suka menghabiskan sisa hidupnya dengan nama yang buruk, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menghasilkan sesuatu yang layak. Pemakan dunia, naga itu berteriak. Tidak mungkin, jawab Nuh. Itu terlalu keren untukmu, naga super, makhluk itu berteriak. Itu bahkan bukan sebuah nama, kata Noah, menolak gagasan itu. Naga ultra, kata naga itu. Itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya, jawab Noah sebelum menghela nafas tak berdaya dan memikirkan masalah tersebut dengan baik. Duan Long seharusnya cukup bagus. Ini juga mengingatkanku pada Blood Companion lamaku yang drakonik. Naga itu membiarkan nama itu meresap ke dalam pikirannya dan bahkan mengulanginya beberapa kali sebelum menerimanya. Duan Long jauh lebih baik daripada mendengkur. Apa yang terjadi dengan naga lainnya? Duan Long bertanya. Noah memikirkan tentang Hei Long sebelum menekan ingatan itu. Mantra prasasti tubuh memiliki batasan yang keras di masa lalu, jadi dia sering meninggalkan banyak sahabat darah yang berharga. Saya harus belajar bagaimana menjaga kemampuan Anda untuk berkembang, jelas Noah singkat. Saya tidak perlu mengganti Blood Companion saya lagi karena saya cukup meningkatkan atau memberi mereka makan. Duan Long adalah pendamping darah yang diciptakan setelah mengumpulkan pengalaman ribuan tahun.
Materi gelap dalam strukturnya membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan materi gelap lainnya dan menghubungkannya dengan tingkat lubang hitam. Namun, makhluk itu seperti mendengkur. Ia memiliki peluang untuk berkembang dengan sendirinya selama ia menemukan nutrisi. Ia bahkan dapat mengirimkan energi yang diserap melalui kemampuan bawaannya kepada Nuh karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Satu-satunya perbedaan dengan mendengkur adalah Duanlong tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi gas. Hal itu membuat makhluk itu sedikit kurang tangguh dibandingkan ular, tapi Noah tidak bisa menghindari kelemahan itu karena dia harus mempertahankan kemampuan bawaannya. Sebagai pendamping darah, Duanlong adalah contoh sempurna dari aset sempurna yang diperoleh setelah penelitian panjang. Nuh berhasil menciptakan sesuatu yang begitu sempurna hanya setelah bereksperimen pada binatang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini akan memastikan posisiku di peringkat ke-8 dalam hal kecakapan bertarung, pikir Noah sementara rekan-rekannya yang lain keluar di tempat terbuka untuk memberi instruksi kepada Duanlong. Tentang kebiasaan Noah, penggunaan ambisi yang baru telah memungkinkan Nuh menembus peringkat ke-8 dalam hal kecakapan bertarung. Dia bahkan telah menambahkan rekan peringkat 8 sekarang. Fondasinya tidak pernah sekuat ini, namun keraguan besar masih ada di benaknya. Bisakah aku menghadapi kultivator peringkat 8 sekarang? Nuh bertanya-tanya sambil matanya mengamati teman-temannya. Penggarap umumnya lebih kuat dari binatang ajaib, terutama jika menyangkut ahli yang telah hidup dan berjuang selama ribuan tahun. Target Nuh juga kaya dan berpengaruh, jadi dia yakin mereka memiliki akses terhadap senjata dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana situasi di dunia manusia, pikir Noah. Saya tidak bisa membayangkan Divine Demon kalah, dan Wilfred juga ada di sana. Mereka pasti menang. Kesimpulan itu menimbulkan masalah lain. Nuh menginginkan pertempuran besar untuk menyambutnya setelah kembali ke wilayah manusia, tetapi dia tidak yakin apakah dia dapat menemukan kota kristal. Nyonya Kensen dan yang lainnya pasti sudah berpindah lokasi selama beberapa tahun ini, pikir Noah. Hanya ada satu organisasi yang mungkin mengetahui di mana rumah baru mereka berada. Wajah Fergie muncul dalam pandangannya ketika alasannya mencapai titik itu. Noah tidak tahu banyak tentang organisasi rahasia itu, tapi dia sadar bahwa salah satu selnya pernah bekerja dengan Crystal City. Itu memberi Nuh ide yang aneh. Mungkin ada sel yang ingin merusak Crystal City karena salah satu dari mereka ingin membantunya. Namun, hanya Fergie yang tahu lebih banyak tentang topik itu.